Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah, stambuk A25120021 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara perawatan alat-alat yang ada di dalam laboratorium. Nah, cara perawatan dari alat-alat laboratorium yaitu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu melakukan pencegahan. Cara melakukan pencegahannya yaitu seperti dengan memberi peringatan melalui gambar atau tulisan, peraturan, tata tertib bagi pengguna lab. Misalnya, pada lemari kaca diberi simbol hati-hati karena bahan mudah pecah. Kemudian pada lemari yang kedua atau lemari logam itu diberi peringatan jauhi dari bahan-bahan kimia yang bersifat korosif. Pada lemari ketiga diberi peringatan hindari dari paparan sinar matahari langsung. Karena pada lemari yang ketiga ini berisi alat-alat yang terbuat dari karet, plastik, dan juga kayu. Kemudian pada lemari keempat diberi peringatan mudah pecah karena pada lemari ini terdapat alat-alat yang terbuat dari porselin dan juga alat-alat yang berhubungan dengan listrik. Kemudian yang kedua yaitu menyimpan peralatan laboratorium di masing-masing tempatnya. Setelah digunakan, alat-alat laboratorium dikembalikan ke tempat semula, jangan menaruhnya di sembarang tempat. Kemudian yang ketiga yaitu membersihkan atau memelihara. Ketika tidak ada kegiatan praktikum atau setelah selesai dipergunakan, semua alat harus dibersihkan kembali dan jangan disimpan dalam keadaan kotor. Cara membersihkannya yaitu pada alat kaca yang tidak terlalu kotor dapat dibersihkan dengan cara pencucian umum, yaitu dengan air jika perlu pakai air hangat dan sedikit deterjen, lalu bilas dengan air bersih. Jika pada alat kaca terdapat noda yang susah keluar, noda ini dapat dihilangkan dengan bubuk pencuci yang sesuai. Misalnya trinatrium fosfat yang dicampur dengan sedikit bubuk batu apung. Jika perlu, gunakan alkohol atau aseton. Setelah pencucian dengan zat pencuci, alat kaca dibilas dengan air bersih dan terakhir dibilas lagi dengan air suling. Untuk alat-alat lainnya dibersihkan menggunakan tisu atau kemoceng agar bersih dari debu dan uap air yang dapat menyebabkan terjadinya korosi. Kemudian, pada lemari tempat penyimpanan alat ini seringkali terkena rayap. Untuk mencegah rayap yang dapat merusak berbagai jenis alat, maka perlu disemprot dengan anti hama atau sejenisnya, atau dengan memasukkan kapur barus pada lemari penyimpanan. Kemudian yang keempat yaitu memeriksa. Mengecek kondisi peralatan laboratorium untuk mengetahui adanya gejala kerusakan. Sebelum alat digunakan, hendaknya diperiksa terlebih dahulu kelengkapannya. Demikian juga sebelum disimpan harus dicek terlebih dahulu kelengkapan alat. Apakah ada yang kurang atau ada yang rusak. Kemudian yang kelima yaitu menyetel kembali atau tune up untuk alat-alat kalibrasi agar fasilitas atau peralatan dalam kondisi normal atau standar. Misalnya, pada alat yang menggunakan arus listrik, bila sudah selesai dipergunakan, hendaknya segera diputuskan arusnya atau disimpan dalam keadaan sleep. Contohnya yaitu oven, water bath, hot plate, dan juga neraca elektrik. Ada juga alat-alat yang menggunakan baterai kering. Bila selesai digunakan, baterai dikeluarkan dari alat dan alat harus disimpan dalam keadaan sleep. Contohnya seperti pH meter. Kemudian yang keenam yaitu memperbaiki kerusakan ringan yang terjadi pada peralatan laboratorium pada batas tingkat kerusakan tertentu yang masih mungkin dapat diperbaiki sendiri sehingga siap dipakai kembali. Dari perawatan alat-alat yang ada di laboratorium yang telah saya sebutkan tadi, itu bertujuan agar memperpanjang umur dari peralatan yang ada di dalam laboratorium sehingga bisa kita pakai dalam jangka waktu yang panjang. Kita sebagai praktikan atau sebagai orang yang selalu menggunakan alat-alat dari laboratorium harus mengetahui hal-hal atau teknik-teknik yang telah saya sebutkan tadi agar ketika kita menggunakan alat-alat laboratorium itu dalam peraturan yang sudah ditentukan atau berdasarkan yang telah saya sebutkan tadi. Karena juga alat-alat dalam laboratorium ini sangat menentukan hasil dari riset atau kerja ilmiah yang kita lakukan di dalam laboratorium. Selain kita harus mampu meletakkan alat-alat di dalam lab, kita juga harus mampu untuk merawat alat-alat yang ada di dalam lab agar selalu dalam keadaan baik.
itulah penjelasan saya mengenai cara merawat peralatan yang ada di dalam laboratorium. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.